Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Tiga pelaku perampokan mobil pengantar uang ATM ditangkap. Sebanyak 65 anggota DPRD Sumatera Barat periode 2024 hingga 2029 dilantik. Gua Kelelawar, objek wisata yang tengah ramai dikunjungi wisatawan. Kasus perampokan terbesar di Sumatera Barat terjadi pada Selasa siang di Jalan Layang Ketaping, Padang Pariaman. Korbannya adalah sebuah mobil jasa pengisian anjungan tunai mandiri untuk bank pemerintah. Pelaku berhasil membawa kabur uang tunai hampir 6 miliar rupiah. Kurang dari 24 jam usai kejadian itu, polisi berhasil meringkus pelakunya yang diawali dengan ditemukannya mobil pelaku di daerah Nanggalo, Padang. Ketiga pelaku ditangkap secara terpisah oleh polisi. Namun Polres Padang Pariaman belum bisa memberikan keterangan yang lebih rinci, terutama identitas pelaku. Pasalnya, ada 2 orang polisi yang terlibat. Kita akan merilis nantinya di Polda dan berhasil mengamankan 3 pelaku dan barang bukti yang sudah hasil dari perampokan tadi. TKP-nya di mana, Bang? TKP di bypass, tepatnya di samping flyover ke arah Bandara BIM. Ya, oke. Polres Padang Pariaman masih melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus ini karena tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka lain. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Tim gabungan Polda Sumatera Barat berhasil menangkap 3 perampok uang bernilai miliaran rupiah dari mobil pembawa uang untuk anjungan tunai mandiri. Mirisnya, perampokan itu melibatkan 2 bintara Polda Sumbar yang berpangkat Bribda dan Bribtu dari Satuan Sabara. Mobil jasa pengangkut uang untuk pengisian anjungan tunai mandiri sebesar 5,6 miliar rupiah dirampok di Jalan Layang Bandara Internasional Minangkabau di daerah Ketaping, Padang Pariaman. Kepada wartawan, Kapolda Sumbar mengatakan saat ini para pelaku sedang dalam pemeriksaan intensif dan kemungkinan para tersangka akan dilimpahkan kasusnya ke Polda Sumbar. Untuk motif perampokan yang melibatkan personil remaja Polda Sumbar itu, hingga saat ini masih didalami oleh penyidik. 2 dari 3 perampok itu merupakan polisi yang berdinas di Sabara Polda Sumbar. Sedangkan seorang lagi bernama Heri Siswandi, tak punya pekerjaan tetap. Dalam pengungkapan ini tidak lebih dari 12 jam sejak peristiwa terjadi, yaitu pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 pukul 01.00 diduga ada oknum anggota kami, anggota Polda Sumatera Barat dari Direktorat Samapta yang terlibat di dalamnya. Ketiganya akan dijerat pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polisi menjadi perampok harus menjadi perhatian serius bagi petinggi polisi di negeri ini. Karena polisi adalah tempat warga berlindung. Dan polisi juga bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Robiha melaporkan dari Padang. Mendapat informasi keberadaan komplotan pelaku perampokan seorang pedagang di Payakumbuh beberapa waktu lalu, tim Satreskrim Polres Payakumbuh bersama tim gabungan berkoordinasi untuk menangkap komplotan perampok itu.
Satu persatu anggota komplotan ini diringkus di tempat persembunyiannya masing-masing. Penangkapan pertama dilakukan pada Hamdani Sahendra dan Putra Rizky di daerah Tandike, Padang Pariaman. Kemudian polisi mengembangkan kasusnya dan memburu pelaku lainnya yang bernama Yen Rizal dan Robert Wijata di daerah Simaraso Agam, dan pelaku terakhir yang bernama Ajismanto ditangkap di 50 kota. Sedangkan satu pelaku lainnya, Basril, masih diburu polisi dan masuk dalam daftar pencarian orang. Otak dari perampokan ini adalah Ajismanto alias Anto Setan yang dendam pada kakak iparnya karena korban tidak mau membayar tagihan listrik dan tagihan air rumah yang mereka huni bersama. Bersama 5 rekannya, Ajismanto mengintai sang kakak ipar agar aksinya tidak dicurigai. Ia menyerahkan eksekusi perampokan kepada rekannya. Peristiwa perampokan terjadi tanggal 30 Juli lalu. Di saat korban akan menuju tempatnya berdagang, sebuah mobil minibus langsung menghadang korban dan menarik korban ke dalam mobil yang berisi 5 pelaku. Di mobil, korban dianiaya dan seluruh uang serta perhiasan dengan total mencapai 120 juta rupiah mereka gasak. Hasil rampokan dibagi berlima, termasuk sepeda motor milik korban juga turut dibawa kabur tersangka. Sedangkan Ajismanto yang merupakan otak dari perampokan ini tidak mendapat bagian karena sesuai perjanjian, seluruh hasil rampokan memang untuk para eksekutor. Terhadap korban yang berprofesi sebagai pedagang, ya, dengan cara melakukan pencurian dengan kekerasan, korban dinaikkan ke atas mobil, kemudian dilucuti di sana, dilakukan juga pemukulan untuk mengambil barang-barang berharga baik emas dan uang tunai. Jadi motifnya ada dendam dan sakit hati kepada kakak iparnya. Jadi pelakunya ini ada adik ipar sendiri yang dendam kepada kakak iparnya, kemudian dia melakukanlah curas ini. Jadi pada saat kita melakukan penangkapan, mereka melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri, kita melakukan tindakan tegas dan terukur. Selain menahan 5 pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sebuah minibus, 1 sepeda motor, dan telepon genggam. Sedangkan seluruh perhiasan milik korban telah dijual dan hasilnya mereka bagi. Ihlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Bisa terlihat. Ribuan warga di Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo, tumpah ruah mengikuti pawai alegoris untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Pawai alegoris yang bertemakan Rang Salayo Baralek Gadang ini diikuti oleh ribuan warga, mulai dari anak sekolah PAUD hingga siswa sekolah menengah atas dan organisasi kemasyarakatan. Arak-arakan yang menempuh jarak sepanjang 1 km dimulai dari lapangan sepak bola di Jorong Sawah Sudut dan berakhir di depan kantor Wali Nagari Salayo yang berada di Jorong Galanggang Tangah. Kegiatan ini cukup menarik perhatian warga di sepanjang jalan yang dilalui. Karena para peserta tidak saja tampil dengan beragam jenis pakaian adat dan budaya. Mereka juga menampilkan berbagai atraksi seni dan pertunjukan teatrikal. Menurut Wali Nagari Salayo, pawai yang dilaksanakan saat ini merupakan rangkaian penutup dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Ini kegiatan pawai alegoris se-Nagari Salayo. Kita melibatkan seluruh lembaga dan sekolah-sekolah yang ada di Nagari Salayo, termasuk masyarakat di setiap jorongnya kita lombakan. Ini agenda setiap tahun yang akan kita rencanakan, dan ini baru yang kedua dan dihadiri lebih kurang dari 3.000 masyarakat kita yang hadir. Tadi kita mulai dari Jorong Sudut, dari lapangan menuju Los Pasar Salayo atau kantor Wali Nagari yang terletak di Jorong Galanggang. Masyarakat Salayo berharap kegiatan ini menjadi agenda rutin di tahun-tahun berikutnya. Gernadi melaporkan dari Kabupaten Solo.